Oke, selamat selamat siang ya. Kali ini kita akan coba pasang, kayaknya udah pernah sih dulu, tapi nggak tahu ya. MMC lagi ya. Ini baru masuk, ya udah lama sih untuk HP-nya, ada 3 harian. Ini tutupnya kita lepas pas ambil MMC tadi ya. Kalau nggak dilepas nanti dia kepanasan neken. Nah, isi powernya kan ini nggak dilem, dia nanti neken ke bawah malah mati nanti. Ya udah kita copot, udah kita bersihin ya, seperti itu ya. Oke. Seperti biasa untuk ISP nya kita update nya di tele ya, mungkin di drive nanti kalau sudah ada waktu. Oke, ini kita MMC nya kita cek ya. Ini yang aslinya kita cek dulu. Ini yang aslinya ya, nggak kita cetak, cuma kita bersihin. Kita cek. Redmi 9 ya, Lancelot kode name-nya. Oke ya, Lancelot dia udah V13. Wah, kita nggak ada kayaknya V13. Nanti kita punyanya V berapa ini? V11 ya. Ini udah kita backup ini ya, Lancelot udah kita backup semuanya. Ini udah selesai tadi sebelum di video ya. Ini kita cuma mau tunjukin aja. Seperti biasa untuk buswidth-nya kali 8 ya dia. Terus konfigurasi bootnya 48. Partisinya masih utuh ya dia, belum ada yang korup. Ini juga masih nyala pennya, cuma kadang mau nyala kadang bootloop ya dia. Terus kita cek health-nya ya. Kita vonisnya MMC sih ini. Nah, bener kan, dia yang SLC nya udah maksimum ya, udah habis. Tinggal MLC pun juga udah 90% ya. Udah tamat lah ini. Terus kita tadi coba rate ya, kita coba rate dia putus-putus juga ya. Kalau nggak percaya kita coba cek ya, yang gede contohnya chess ya, atau XAID lah. Kita read, lihat kecepatannya, dia nanti pasti putus-putus ya. Nah, 15 16. Lah ini nggak putus anjir. Bentar ya, ada tamu, nanti kita lanjut. Ternyata nggak putus yang ini. Tadi ada beberapa yang putus ya. Yang mana ya? Kita stop aja. Bentar, kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada tamu, jadi kok nggak putus-putus ya. Tadi putus-putus ya perasaan. Atau environment data coba. Read. Walah, lancar lagi anjir. Ya udahlah, pokoknya tadi putus-putus. anjir kita hapus saja. Oke ya, kali ini kita nggak gambling ya untuk storage nya. Kita udah beli yang cetakan juga ya. Ini sama untuk serinya, ini KM apa namanya, nggak mau fokus. KMDP pokoknya ini ya, DP 68 MB. Oke, kita masuk ke yang baru ya. Ini kita cek, katanya ini masih sehat ya. Kita cek dulu, identify. Oke, DP6 DAB ya, aman, sama DP6 DAB. Infinix Mobility Limited, bekas Infinix ya. Ini bagus ya. Untuk bekas Infinix itu dia banyak yang nggak ada lemnya ya. Kayaknya belum ada sih malahan yang ada lemnya Infinix. Kalau belum tahu ya kalau yang terbaru. Kalau Infinix seri-seri Hot 10 ke bawah kayaknya belum ada lemnya. Jadi ini bagus ya. MMC-nya nyopotnya dia sudah pasti nggak terlalu panas, sudah copotnya. Jadi aman ya, tergantung yang nyopot sih sebenarnya, mau dibakar atau di ini. Kita cek health-nya
Kita yang ini nggak gambling, jadi harusnya ya. Ternyata sellernya jujur. Nah, ini yang gambling kita RAM-nya ya, nggak tahu ini RAM-nya masih sehat atau enggak, tapi yang jelas kan ini storage-nya masih sehat dia 2 sampai 30%, 20 sampai 30. Anjir. Oke, ini 16. Ini biasanya untuk Infinix clean juga ya dia. Nah ya kan, clean kan dia. Soalnya ada ya beberapa Infinix yang nggak ada RPMB-nya ya, dia nggak pakai RPMB. Ini kita pasang clean juga bisa ya. Untuk Redmi ini tinggal diiris pot 1 user area semua diiris ya. Tinggal ini udah settingannya udah pas ya, 0 kali 0 kali 02 atau kali 8 bus width-nya. Terus partition configuration-nya 0x48. Oke, tinggal iris aja. Gak usah di backup buat apa, CPU-nya juga nggak tahu kemana. Kita beli MMC, kita nggak gambling, jadi kita nggak bonus mesin ya, cuma MMC only. Kalau yang harganya sama tapi kalau mau gambling itu bonus mesin sih sebenarnya. Tapi karena ini daripada gambling ya, jadi kita gamblingnya cuma RAM. Kalau beli mesin itu kan gambling, udah gambling storage, gambling RAM lagi, belum nyopotnya. Ini kan udah dicopot, udah enak. Oke ya, kita kembalikan untuk partisinya primary GPT, write kan saja, udah sama persis sih ini. Oke, udah done. Identify, bawaannya juga 464 ya, seret saja. Terus buat para, pasti parahnya nggak pas ini. Parah mana sih parah? Oh ya di atas ya, nggak kelihatan anjir. Oke, parahnya udah bener, tinggal write. Kalau MMC normal itu dia nggak putus-putus ya, ini kecepatannya dia nggak putus-putus, maksudnya nggak naik turun dia, tapi cuma 5 MB ya, belum FFU sih, masih crash. Tapi kok cuma 5 MB ya, harusnya biasanya 10 MB sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah, yang penting sehat dan stabil, kecepatannya stabil ya. Ini 6 MB. Untuk nyopotnya ini lemnya juga nggak keras ya, jadi untuk bersihin lemnya itu cukup suhu di 100 ya. Kalau blower kita biasa yang quick 850 itu di minim aja ya, minim itu angka 1 ya, heaternya di angka 1 itu udah cukup bisa untuk ngilangin lemnya loh. Tapi ya anginnya di angka 3 itu apa, air angin angka 3, 100. Enak ini untuk Redmi itu lemnya lentur sekali, dia gampang dihilangin dia. Kita siapkan blowernya dulu. Sambil kita buka, nanti dulu lah, biar selesai dulu aja lah. Ini udah mau mati, udah merah. Ini sebenarnya di FFU masih bisa ya, mungkin masih oke lah, tapi sangat rawan anjir. Kita udah beberapa kali FFU itu hasilnya 1 bulan 3 bulan juga tetap mati anjir, tetap ganti MMC pada akhirnya. Jadi ya mending ganti aja lah daripada bolak-balik kita ngerjainnya. Terus kita pasti kalau kita ada garansi umpama 1 bulan, terus belum 1 bulan udah mati MMC, kan kita rugi tenaga lagi kan. Daripada kayak gitu kan mending kita langsung ganti aja. Kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau ya udah.
daripada kita kerjanya 2 kali gitu loh maksudnya. Tapi kalau nggak ada garansi ya untung kalian anjir. Nah, janganlah, paling nggak ada garansinya lah, garansi servis. Kalau untuk IC mungkin nggak ada garansi ya. Garansi servis itu pasti kan ada ya, walaupun cuma 1 minggu atau 1 bulan, kasih lah, kasihan usernya. Makanya kalau kerja yang semaksimal mungkin, jadi menghindarin kayak garansi atau apa ya, nggak kerja 2 kali seminimal mungkin ya, menghindari komplain. Kita sering sih sebenarnya ada komplain gitu, komplainnya kadang usernya yang nggak jelas loh. Rusaknya apa, komplainnya apa anjir. Tapi ya tetap kita urusin lah. Tapi ya memang kita kalau sudah usernya rewel, kita nggak mau ya, kita cukup 1 kali aja servis. Kalaupun dia mau servis lagi, kita tolak ya pasti. Sudah kita ada catatannya, kalau dia perhitungan kayak harga harus gini harus gitu, pokoknya harus sesuai sama dia. Lihat di toko murah, nah, bodo amat ya, kita langsung tolak ya, walaupun itu cuma ganti pasang temper atau apa, bodo amat, kita tolak anjir. Kalau kalian rewel ini ya, yang nonton yang daerah sini seumpama, kalau mau rewel nggak usah kesini anjir, buang-buang waktu. Jadi user juga yang cerdik juga anjir. Udah kita maksimal loh servisnya, masih aja rewel. Oke, udah selesai ya pengisiannya, seperti itu aja. Ini biarin clean, nggak apa-apa, masih aslinya juga. Ini sudah selesai. Kalau mau verify silahkan. Kita pasang dulu ya, nanti kita lanjut sini, kita lanjut flashnya aja. Jadi kita nggak ada kamera ke sana ya, cuma di sini aja ke flashnya. Kita lanjut nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Udah kita pasang ini ya. Udah kita bersihin juga, udah bersih pokoknya, mengkilap. Kita pasang. Oke ya, udah kita pasang, kita kasih baut 1 dulu. Ini kan karena bautnya tadi nggak diberat, jadi enak ya, langsung ke deteknya MediaTek port. Kita langsung ini kita buka Android Toolbox, ini disable out. Kita colokin ya tag. Oke ya, langsung masuk MediaTek port dia. Kita langsung flash saja, langsung ke MediaTek. Nah, kalau yang punya Xiaomi jangan pakai punya Oppo ya. Ya udah Xiaomi aja anjir. Kita siapkan firmware-nya. Mana firmware-nya? Ini ya. Image, langsung saja ke scatter. Oke, ini uncek, cek yang legacy ya. Scatternya kita seret. Oke, nggak muncul ya dia. Seret lagi aja kayaknya bisa ini 2 kali. Nah, ya ternyata seret lagi dia bisa nih. Movie itu emang kocak sih. Custom COST ini pastikan tercentang ya. Ini pastikan dia ini kok nggak DA2 ya dia. Oh, baru ini, kalau ini dicentang baru dia DA2. Nggak otomatis ternyata. Oke, pastikan kecentang semua. Ini pastikan DA2 ya. Untuk yang MT6768 DA2 masih bisa ya.
Oke, cukup itu aja pastikan Zendang. Ini DP 6 DAB sama ya. Ini yang support dia DV support tuh, RAM-nya 6 bisa anjir. 3P 6. Oh, ini mantap ini. 6128 ini kayaknya ini. Kalau yang DV itu 4128. Oke, langsung flash aja. Loh, kalau udah kayak gini harus restart, nggak bakal bisa anjir. UV kalau udah kayak gini anjir. Terus ini pun juga harus ngulang dia, cabut lagi, cabut baterai, dan UV pun di restart nggak mau kan, dia harus buka lagi. Memang kayak gini kocak emang. Oke, kita pasang lagi baterainya, kita disable out lagi, kita colokin lagi. Loh, error anjir, goblok. Tadi perasaan sukses dah, kok sekarang jadi error anjir. Kita ulang. Nah, sukses. Ini kabelnya kayaknya udah rusak ya, udah mulai rusak. Kadang bisa connect, kadang enggak. Ini emang yang tipe C ini kita perlu beli baru ini anjir. Uncek semua, cek legasi. Selesai belum ini loadingnya anjir. Oke, udah. Kita seret sini, cek uncek, custom cek, flash. Ya cepet aja ya ini, jangan lama-lama. Oke, sending DA sama parameter. Loh, kalau nggak bisa dia, loh kok nggak mau. Masa iya error lagi anjir. Udah, kalau udah kayak gini susah ini anjir. Atau mungkin koneksi MMC kita masangnya nggak pas ya. Kita abort dulu aja lah, lama ini udah pasti nggak bisa ini. Ini pun juga harus restart ini. Oke, kita cek koneksi kita dulu ya. Masih salah yang ini ya. Kita cabut, kita pasang lagi. Loh iya anjir, dia nggak mau loh. Atau mungkin baterainya habis ya. Wah, kalau nggak bisa ini nanti harus direct kita mah. Kalau ini USB nya nggak bisa, kita coba lagi. Sending download again. Iya, nggak bisa anjir. Bentar. Ini kok kayak CPU-nya yang bermasalah ya anjir. Wah, kalau CPU-nya nggak ada kita Redmi. Dia kok kayak gini ya. Nah, nggak bisa dia. Sending Rafael apa coba. Kita ulang lagi, kita coba ganti, kita coba balik USB nya, malah gak kedetek. Nah, malah kayak gini anjir. Ini USB nya atau apa ya? Lah apa, kelunding doang anjing. Kan, wah nggak beres ini, support USB nya nggak beres ini. Masa iya kita ganti dulu anjir, mau flash aja ya, rugi dong anjir. Kalau kita balik ini, kita gini kan tipe C bisa dibalik ya. Kadang kalau kita balik dia nggak bisa anjir.
Tapi kalau pas kita balik dia bisa, cuma ya kayak gini dia, cuma nah dumping DRAM, sending download agen, raw file, nggak jelas kayak gitu anjir. Wah ini kayaknya koneksinya bermasalah sih ini. Harusnya buat satunya tadi diurai sekalian aja anjir. Ya udah ini daripada kita, tapi gimana coy, sama aja loh ini. Ini pun nanti kalau kita flash bootnya ya dia nyala getar, masuk flash boot, tapi tetap aja nggak bisa dia. Atau kita coba aja ya, kita flash via flash boot ya. Ini harusnya bisa sih via flash boot. Bisa nggak ya? Bisa nggak dia? Kayaknya nggak bisa sih flash boot sih, proteksi dia. Iya kayaknya nggak bisa, kalau belum UPL nggak bisa dia. Masa iya langsung flashnya via UV langsung anjir, direct lama coy. Berapa giga ini sistem super 4 giga coy, 4 giga kecepatan 1,5 anjir. Ini kenapa ya bisa Rafael, nggak ada USB lain lagi. Ini kalau dibalik kayak gitu ya. Nah, kalau pas posisi gini dia bisa kayak gitu, tapi kalau kita balik kayak gini dia apa namanya, unknown ya, nggak bisa. Nah dia beda ya, dia nggak jelas kayak gini, apa maksudnya juga nggak tahu gua. Anjir, ya connecting to berumah apa coba, maksud apa coba. Udah macet, kalau macet nggak bisa kalau nggak di restart. Ya udah kita mending kita coba cek portnya dulu aja ya, apakah ada yang bermasalah di port USB nya atau gimana, kita cek dulu. Ini sekali lagi kita coba ya, nanti kalau sudah ketemu kita balik sini ya. Nah kadang dia bisa. Nah udah bagus kok kita. Oke mumpung ini bisa ya, kita coba lagi ya, disable out sekarang. Nah nggak bisa lagi cuy, ini pasti kuning. Nah kan kuning kan, apa maksudnya, harus pas ini USB nya ini kayaknya. Nah nggak bisa dia, disabling buat bodoh amat aja. Nah itu kan apa nih, ini kemungkinan besar port USB nya ya di HP nya ini masalah. Kita nggak ngecek sih, kita backupnya juga via UV kemarin, nggak via USB kita backupnya. Kesulitan kita memang backupnya kemarin via USB ya kayak gini. Ternyata kita kira itu memang MMC nya susah di backup, ternyata memang nggak bisa anjir. Bukan masalah MMC nya, ternyata memang nggak bisa di backup via USB nya yang bermasalah ya. Kita kira MMC nya, ternyata USB nya setelah kita ganti MMC sama aja anjir, tetap aja dia kayak gitu. Nah disabling BROM protection apa gitu coba maksudnya. Kalau udah ini nggak bisa di stop lagi. Atau mungkin baterainya, enggak sih, baterainya ini udah kita cek udah ada kok tadi. Coba rada miring ya, ini kita agak miringin USB nya. Bisa dia. Mumpung bisa kayak gini anjir, UV nya malah nggak ready anjir. Mumpung dia bisa, cepet. Lama kali loading. Ini agak miring ke kanan bisa dia. Jangan disenggol ini, USB kalau disenggol-senggol baik. Langsung saja. Kok bisa invite? Oh salah ya.
Oke, langsung flash aja, lama daripada lama nanti malah error. Astagfirullah. Anjir. Internal SRAM-nya gagal, coy. Ini emang koneksinya bermasalah sih ini. Fix sih ini. Ya udah, kita kalau udah kayak gini nggak bisa loh ini, nggak, kalau nggak di restart dia UV-nya. Malah lama flashnya, anjir. Pasangnya cepet, harus ulang lagi ini. Atau kita siapin ininya dulu lah. Kita siapin UV-nya aja dulu lah. Memang nggak jelas ini UV ini. Nanti kalau tetap nggak bisa, kita mendingan langsung injek DPDM nya ya, data main data plusnya kita injek aja daripada ganti USB kan. Kita pakai micro flashnya. Kalau tetap error berarti ya memang CPU nya sih ini fix. Aduh, beli tapi buat apa anjir, MMC beli mahal-mahal, CPU nya yang rusak, bandai. Janganlah, moga aja nggak CPU nya lah. Oke, kita ulang lagi. Sebelah udah. Nah, langsung keluar loh dia. Kita ulang lagi. Bentar. Ini belum kok. Oke, sukses. Nah, ambil di RAM. Oke, sukses. Connection second DA. Oke, wah mantap. Ayo lanjutkan. Oh, SRAM-nya kedetek. Di RAM juga kedetek. SRAM-nya 512, ini bawaan CPU ya. Untuk di RAM-nya 4 GB. Ini SRAM. Static RAM itu biasanya di CPU ya, dia letaknya jadi buat logo aja. Kalau dia stuck di logo bisa jadi itu cuma main SRAM-nya aja ya, di RAM-nya dia nggak mau. Kayak mungkin contohnya kasus itu Samsung, Poco yang stuck logo itu, dia RAM-nya belum kedetek ya, jadi ya kayak gitu, cuma logo aja anjir. Sama anjir, ternyata ini cuma nggak bisa cowok, ini koneksinya bermasalah sih, ini fix. Cuma sampai sini loh anjir, gak ada kabel lain lah. Ini 9 gak ada juga ya. Masa iya kita ganti konektornya sih anjir. Kalau pas dibalik tadi juga tetap nggak bisa anjir. Oke ya, ini fix gagal dia. Ini kita upload aja, mending kita restart aja. Soalnya udah nggak bisa, kalau sampai situ stuck udah nggak ada harapan anjir. Oke, kita kembali ke balik USB lagi ya, kita cek lagi, tapi kita USB nya kita balik. Apakah mau dia? Nah, nggak mau. Tetap nggak mau ya. Oke, nggak mau. Ya udah, kita perbaiki dulu untuk masalah USB nya ya. Memang pantek ini memang HP. Kita perbaiki dulu, ini kayaknya ada masalah di sini sih, kalau nggak jalurnya lah. Oke, kita lanjut flash nanti ya, kita perbaiki dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Ini udah kita ganti port USB nya ya, soket
konektor chargernya udah kita ganti, apakah sama aja? Tapi sebenarnya tadi udah kita coba dibalik itu sama aja ya, kabelnya tetap aja nggak connect. Emang berarti kan CPU nya sih anjir. Ya udahlah, nah, dia nggak. Nah, kalau dibalik dia bisa ya, kali ini kayaknya bisa sih. Cuma flash programming 32 kilobyte aja lamanya luar biasa anjing. Nah lihat tuh 32 kilobyte per detik, itu nge-write apa coba, anjir goblok capek lah, udah lah kalau kayak gini udah malas gua anjir, udah malas bikin terusin videonya anjir. Nah, setidaknya ini kalau preloadernya masuk dia bisa boot ke apa namanya, fast boot ya. Nah, lemot ini nggak tahu ini apanya lagi yang bermasalah anjir. Port USB udah kita ganti, atau mungkin dioda proteksinya ya yang bermasalah. Sialan ini. Tetap aja nggak bisa anjir. Cuma ya setidaknya ada perkembangan itu, preloadernya masuk anjir. Ya, setidaknya kita masukin preloadernya dulu aja lah, biar setidaknya hidup dulu lah HP-nya anjir. Ya, walaupun tetap bootloop ya, sistemnya aja nggak ada anjir. Kok bisa kayak gini? Ini apa maksudnya, ini proteksi USB nya yang mana ya rusak? Males sekali kalau udah kayak gini anjir. Jalah, kita fix dulu ya, kita cari solusinya dulu. Ini nggak jelas ini, emang USB nya kita terpaksa nanti mungkin pakai micro aja lah. Emang anjir, ini yang port bawaannya kita kembalikan lagi, soalnya emang nggak rusak anjir. Buat ngecas masih bisa, ini kita tumbalin pot satu loh, demi ngeflash doang anjir. Sama aja tetap nggak bisa. Sialan. Kita oprek apa lagi nih, jalur data plusnya ini tuh kan, memang pantai emang, padahal koneksinya bagus loh, maksudnya nggak mungkin hidup HP-nya anjir. Udahlah, kita close aja lah, lama lah. Ini di sini kadang itu masih nggak mau ya dia. Udah kita ganti pot tapi tetap aja dia nggak mau dia. Malah nggak bisa detek sama sekali anjir. Preloader udah masuk, preloader dia. Udah nggak bisa kalau udah preloader kayak gini anjir. Harus neken tombol main sama plus ini anjir. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ada connecting the broom, nggak jelas. Oke, kita selesaikan dulu lah. Males kali ini kalau video nge-flash aja dipersulit ini anjir. Lanjut nanti. Oke ya, ini kelanjutannya udah selesai ya. Kurang ajar emang. Ini solusinya tadi itu, baterainya kita pakai eksternal ya. Kita pakai power supply, jadi kita penuhin 100% ya. Jadi dia bisa jalan. Jadi intinya itu dia nggak jalan, itu susah connect itu ya. Dia itu IC chargernya bermasalah, error dia. Ya nggak rusak sih, nggak sebenarnya rusak, tapi dia error, dia ngunci di fast charging ya. Dia nggak tahu masalahnya di IC charger atau CPU, yang jelas IC chargernya itu ngunci di fast charging. Jadi ketika USB dicolok itu, ketika data main data plus hadir itu dia langsung ke fast charging ya. Nah ketika ke fast charging kan komputer nggak mungkin kan ya support fast charging. Jadi itu IC chargernya maksa banget, dia konsumsi arus gede, dia sekitar 1,8 ampere sampai 2 ampere ya. Nah port USB kita itu kebetulan nggak support ya,
paling cuma 1 ampere di limit, jadi nanti dia susah koneknya karena dipaksa begitu berat ya, jadi voltasenya drop, nggak mencukupi, akhirnya gagal ya. Jadi seperti itu. Nah, solusi kita setelah tahu itu ya, solusi kita pakai power supply eksternal baterainya ini. Soalnya kalau tanpa baterai dia nggak bisa ya, untuk Redmi yang seri ini juga nggak tahu, karena IC biasanya harusnya bisa, mungkin karena IC chargernya bermasalah jadi dia maksa ngecas terus, nggak bisa masa ke mode fast charging. Kita pakai power supply eksternal, kita pakai full ya, 4,4 volt atau 4,3 boleh lah. Jadi dia nggak, walaupun dia masuk fast charging mode, dia tetap nggak ada konsumsi arus ya, soalnya udah penuh, udah baterainya udah penuh ya. Kalau nunggu baterai yang bawaan ini penuh juga sebenarnya bisa, tapi kan lama. Ini tadi dari 20 atau berapa ya, pokoknya dari sekitar 10 sampai 20-an lah, sekitar 13 mungkin ya. Ini udah kita charge ya, sebenarnya aman sih, ini IC chargernya masih bisa dipakai lah, walaupun dia stuck di mode fast charging, tapi aman. Udah selesai, jadi flashnya jalan normal seperti biasa lah, seperti video pada umumnya. Ini clean ya, clean, dia bisa nyala normal. IMEI pun ya selamat lah, namanya juga backupan aslinya. Nah, IMEI-nya ada ya. Wifi-nya juga oke, aman ya, detect dia. Kita turn up ya sedikit. Oke, kamera belakang aman, kamera depan aman ya. Oke, flash aman ya, flash aman. Terus mic ya, mic cek aman ya, dia naik turun. Terus audionya aman, yang atas sudah kita cek ya tadi, untuk telepon aman dia. Kita volumekan mentok. Nah, ada suara ya, nah lihat, pokoknya ada lah intinya. Udah kita cek aman semua, sinyal udah, IMEI aman, baseband aman. Oke, pergantian MMC kali ini clear ya. MMC bekasnya mana ya, ini kayaknya KMDP. Oke, terima kasih masih menonton bersama kita yang gak jelas ini anjir. Itu ya solusinya bagi yang mengalami kerusakan yang sama, ini sebagai dokumentasi juga. Oke, sampai jumpa kembali lain waktu.